Subscribers yang berbahagia, saya senang sekali kembali untuk menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini cukup menarik untuk kita diskusikan di dalam channel ini. Channel ini pastinya mengedukasi, membuka wawasan serta memberikan pendapat-pendapat hukum yang berkenaan dengan doktrin dan berkenaan dengan referensi yang benar ya. 2 hari yang lalu kita dikejutkan dengan, bukan dikejutkan lah, kalau menurut saya itu juga ya, diumumkan lah oleh ya, saya juga terkejut sebenarnya, kok bisa segitu besar sampai 190 sekian triliun, hampir 200 triliun kerugian negara akibat dari perbuatan para tersangka yang sudah ditahan ya oleh Kejaksaan Agung melalui beberapa anak perusahaan serta perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama secara summon spanning melakukan tindak pidana korupsi. Ini versinya kejaksaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat entitasnya itu Pertamina, seperti pernah saya jelaskan juga, dan saya tidak akan berdebat soal pendapat-pendapat orang yang berbeda ya. Karena untuk melihat BUMN itu saya berpendapat, saya berpandangan, saya berdasarkan referensi yang saya baca itu bahwa BUMN itu adalah entitas sendiri. Jadi negara itu hanya memiliki saham karena uang yang sudah diimbrengkan ke mana itu disebut dengan perusahaan tadi, perseroan tadi, sudah dalam bentuk saham. Jadi yang dimiliki oleh negara itu saham, bukan PT-nya, bukan perseronya. Nah, kalau kita lihat Pertamina ini kan giant company ya, state owned company, raksasa besar sekali tuh, organisasinya rumit sebagainya. Mereka punya turunannya itu antara lain ya anak-anak perusahaan. Nah, kalau kita bercerita anak-anak perusahaan, yang memegang saham di anak perusahaan itu adalah Pertamina. Nah, jadi dia itu adalah sahamnya milik dari Pertamina, bukan milik negara. Pertamina pun bukan yang disebut dengan milik negara, sahamnya milik negara. PT-nya itu PT namanya Persero Pertamina. Itu yang saya pahami di dalam nomenklatur hukum korporasi, hukum perusahaan, maupun teori tentang korporasi, teori tentang perusahaan. Seperti itu yang saya pelajari gitu. Jadi kalau orang yang sudah memberikan, kalau kita personalisasikan negara sebagai orang sudah mengimbrengkan uang itu dalam bentuk imbreng dan dia memiliki saham, maka dia itu uang yang ada itu milik perusahaan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi standi in judicio seperti video-video yang lalu. Nah, yang terjadi, saya tidak tahu persis ini, tapi pertanyaannya begini, Pak, apakah ini masuk dalam tindak pidana korupsi? Nah, ini ada 2 pendapat. Saya tidak membenarkan siapa yang benar, siapa salah. Tidak, itu biar hakim yang menilai itu. Tapi menurut saya, kalau kita berbicara modus operandi yang dilakukan, menurut versi jaksa yang sudah diumumkan secara luas itu, diumumkan dalam breaking news di media-media itu, mereka mengoplos, istilah kita oplos, biar gampang kita memahami. Ya, RON 90 jadi 92. Kalau perbuatannya seperti itu bukan tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana korupsi, tapi lebih kepada tindak pidana ekonomi, lebih berat itu. Jadi menurut saya kalau seandainya sudah dampaknya kepada ekonomi masyarakat luas gitu, itu sudah bukan tindak pidana korupsi lagi sudah. Ya mungkin korupsinya ada ya, tapi ya lebih di cover dengan pokok permasalahan itu dalam tindak pidana ekonomi. Nah, ini yang saya mau memberikan pandangan. Namun ingat, apakah anak-anak perusahaan ini itu orang-orangnya itu adalah ASN? Tidak, karena mereka sudah dijelaskan dalam aturan mainnya itu, mereka itu diangkat dengan RUPS. Pemegang saham ngangkat mereka. Biheran itu diangkat oleh andilan, ya. Andil holder itu mengangkat si pengurus ini melalui mekanisme RUP. Jadi dia itu bukan ASN gitu loh. Jadi kalau kita bicara dia itu ASN, dia bukan ASN seperti itu. Ini yang saya mesti sampaikan, teori hukumnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang lanjutan yang diberikan oleh subscribers itu, Pak, kalau begitu dia bebas dari korupsi? Oh tidak, bisa dikorupsi, dia bisa dimasukkan tindak pidana korupsi apabila memang dari awal sudah secara masif, terstruktur, masif, dan terencana dengan baik. Jadi ada summon spanning. Kalau istilah jaksa kemarin, istilahnya Pak Dirdik itu mengatakan mens rea. Itu summon spanning, ya, pemufakatan jahat.
dan dilanjutkan dengan mens rea itu tadi, dengan actus reusnya tadi, istilah jaksa tadi ya. Ini dilanjutkan dengan summons paling dengan namanya merdat sesummon lob, perbuatan jahat secara bersama-sama. Nah, apabila ini terjadi seperti itu, maka bukan hanya pengurus itu saja, tapi lihat pemegang otoritas yang berkenaan dengan otoritas di bawah penguasaan seorang pejabat publik amtanara itu pasti diduga pasti terlibat juga. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, ini badan hukum melakukan tindakan yang seperti tadi. Apakah ini masuk dalam tindak pidana? Yang paling pas itu, ya tadi yang saya seperti tadi, ini masuk dalam kelompok tindak pidana ekonomi. Ini berbahaya sekali kalau ini tidak ditangani dengan baik, dan penegak hukum menurut saya harus terus mencari akarnya permasalahan ini. Kalau ini sudah terjadi secara struktural, secara masif, ini sudah tidak ada lagi yang namanya itu ampun ya bagi orang-orang yang memang boleh dikatakan juga ya menghancurkan ya ekonomi kita ini, karena negara sedang membangun ekonomi kita dengan baik ya, dengan menuju pada Indonesia emas ya, kita harus dukung ini dan kita kritisi apabila ada penegak hukum yang menyimpang dari situ. Ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah wawasan kita tetap semangat, jaga kesehatan dan sukses.